Belum lama ini Sony habis meluncurkan Sony A75 dan pada video kali ini gue pengen memberikan pendapat gue. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera yang baru aja diluncurkan oleh Sony, yaitu adalah Sony A7 V atau A75, sebuah kamera yang memang udah lama banget banyak orang tungguin. Termasuk dari kita juga gitu ya, karena A74 cukup menyebalkan waktu itu. Kalau ngikutin SC udah agak lama pasti tahu story-nya, tapi ya kita udah nggak ada A74-nya, dan memang berencana belakangan itu kayaknya kita pengen nambah ke full frame Sony mungkin di A75. Karena waktu itu udah ada rumor-rumornya, dan menurut gue menarik buat kita tes-tes lensa full frame-nya Sony ke depannya gitu kan. Tapi dari awal, bukan dari awal rumor ya, tapi dari kayak belakangan ini sebelum dia rilis gitu ya, beberapa rumor yang muncul belakangan yang udah mulai akurat, kita sebenarnya mulai agak kurang srek. Karena tiba-tiba seri A7-nya Sony yang seharusnya menjadi sebuah seri mid-range, seri penentu, jadi acuan lah gitu, yang paling worth it, paling value. Tinggal nanti yang flagshipnya ke atas, yang mungkin low budgetnya ke bawah gitu kan, dan dia harusnya berada di mid level. Tiba-tiba punya harga yang tinggi banget gitu. Jadi dari awal dirumorkan tuh katanya dia bakal dijual dengan harga 2.900 atau hampir 3.000 US dollar. Dan benar, ketika diluncurkan dia dijual dengan harga 2.898 US dollar. Atau ya 2.900 US dollar lah. Dimana itu kalau dikonversiin aja, itu di 48 juta rupiah. Hampir 50 juta rupiah. Which is hal yang sangat tidak gue expect dari seri Sony A7 gitu ya. Mau dulu A72 paling worth it, A73 mantep banget, A74 kita juga beli waktu itu. Tiba-tiba A75 ini gue jadi berpikir dua kali karena harganya yang luar biasa mahal. Tapi sepertinya memang Sony ini punya konsep baru ya, gue rasa. Di sini kehadirannya A75 ini gue rasa tidak untuk menggantikan A74 gitu, bukan jadi generasi barunya si A74. Gue melihat ini memang jadi satu kamera yang mungkin ya, ini mungkin doang dari lihat positioningnya, gue melihat ini kayaknya mungkin ditempatkan jadi satu kamera yang lebih high spec atau lebih premium gitu. Atau mungkin kita bisa bilangnya A74 Pro. Ya, mungkin gitu kan. Tapi ya kurang lebih gue kurang srek lah karena harganya yang terlalu tinggi, dan gue lihat penempatannya ini bukan sebagai penggantinya A74. Karena kita bisa lihat juga A74 kemarin dapat update yang lumayan gede di firmware. Nanti gue akan mention lagi, gue akan bahas lagi. Tapi sekarang kita bahas dulu si A75-nya ini. Kita akan fokus aja ke beberapa poin yang menurut gue penting buat diangkat, yang ya dari segi plus dan minusnya mungkin bisa dipertimbangkan kalian. Pertama, dia menggunakan sensor 33 megapiksel, otomatis full frame ya, jadi full frame-nya nggak gue sebut tadi. Jadi full frame 33 megapiksel partially stack sensor. Akhirnya Sony sebagai pabrikan sensor, dia mengimplementasikan juga partially stack sensor ya. Dimana itu pertama kali gebrakan besarnya itu hadirnya di Nikon, walaupun kita tahu lah yang bikin sensornya juga ujung-ujungnya Sony gitu ya. Lalu hadir juga sensor yang sama di Lumix S1 Mark II. Dan tiba-tiba Sony muncul juga sekarang dengan partially stack sensor. Tapi yang menarik, kalian harus ingat kalau ini bukan sensor yang sama sebenarnya. Karena kalau si Nikon sama si Lumix itu sensor yang sama dengan megapiksel yang sama juga dan partially stack sensor. Tapi Sony untuk mid-range-nya mereka, gue agak gatel sih sebenarnya menyebutnya mid-range. Tapi untuk kamera terbaru mereka ini, si A75, itu dia menggunakan 33 megapiksel dengan resolusi yang berbeda gitu. Cuman dengan teknologi yang sama, partially stack sensor gitu. Tapi ini bukan sensor yang sama karena membawa resolusi yang berbeda. Jadi itu, pertama, dia akhirnya mengimplementasikan partially stack sensor yang harusnya tetap bisa membawa kecepatan tinggi dengan harga yang lebih murah. Cuman harga murah ini yang harus kita tekenin lagi gitu ya. Dan dengan partially stack sensor ini, dia electronic shutternya itu otomatis bisa cepet, bisa sampai di 30 frame per second. Jadi oke banget. Dan kalau kita berbicara soal video, dia membawa 4K 60 no cropping. Dan sekarang kalau A74 tuh nggak ada, tapi sekarang akhirnya di A75 itu ada 4K 120p dengan cropping. Katanya sih kalau gue lihat dari speknya, dia croppingnya ke Super 35 atau deket-deket sensor APS-C lah gitu ya untuk croppingnya dari total sensornya. Jadi mungkin layak dipertimbangkan juga. Dan layarnya ini plusnya ya, plus yang dibawa dibandingkan A74. Layarnya itu upgrade juga. Gue suka di poin ini, layarnya gue suka banget karena katanya dia 2 kali lebih tajam dibandingkan generasi yang sebelumnya.
Gue nggak tahu sih 2 kali atau berapa, tapi yang jelas lebih tajam dari generasi yang sebelumnya. Sama yang paling penting adalah dia membawa mekanisme 4-axis kayak yang waktu itu dikenalkan di A7R Mark V gitu. Jadi itu layar yang gue seneng banget, dimana dia membawa kelebihan yang kalau kita tuh dulu suka milih antara layar vari-angle atau layar flip gitu ya. Ada kelebihan masing-masing, dan si 4-axis screen-nya ini dari Sony itu membawa kelebihan dari keduanya tadi. Mau kalian vari-angle bisa ngadep ke depan, bisa diputer-puter dan lain sebagainya, sama dia tetap bisa layaknya layar flip. Kalian bisa flip ke atas aja ketika kalian low angle tanpa harus layarnya tuh keluar ke samping gitu. Jadi menurut gua itu salah satu yang upgrade lumayan oke, tapi bukan hal yang breakthrough ya, karena itu udah ada juga gitu kan, udah ada di A7R Mark V yang udah lama keluar juga. Tapi ya itu upgrade yang menurut gua lumayan oke di sini. Sama dia plusnya yang sekarang itu dia membawa dia membawa prosesor baru yang disebut dengan Bion ZXR2 yang katanya itu membawa efisiensi yang lebih tinggi gitu. Jadi maksudnya kalian menggunakan baterai yang sama, tetap pakai si FZ100, itu bisa dapat gambar yang lebih banyak, bisa dapat waktu pemakaian yang lebih panjang gitu ya. Jadi ya intinya soal efisiensi daya. Cuman ya kita harus tes itu, nggak tahu bakal seberasa apa juga, karena gue juga dulu ketika pakai si FZ100 di A74 juga nggak merasakan ada masalah, kecuali mungkin kalian yang kayak di lapangan tuh lama banget gitu ya, dari pagi sampai sore gitu kan, mungkin itu bisa berasa. Tapi buat kita, ya kita harus tes dulu lah, karena A75-nya juga belum ada di sini. Lalu kalau kita berbicara soal kekurangannya di A75 ini, sebenarnya update-nya emang boring ya. Ya tadi kelebihannya mungkin kalian dengerin yang gue iniin boring gitu. Kekurangannya juga sebenarnya boring sih kalau kata gue gitu ya. Karena kekurangannya yang paling banyak diserang adalah tidak adanya open gate. Dan kalau kalian nonton videonya si Gerald Tandon, dia yang mengklaim ya, bukan gue gitu. Tapi di situ ada, mungkin di screenshot nanti sama Wowo, kan dia ada teksnya juga tuh, ada captionnya. Tulisannya adalah open gate adalah fitur paling overrated di kamera saat ini. Gue sih setuju nggak setuju ya. Maksudnya gue juga demen gitu kamera ada open gate-nya. Menurut gue itu adalah spek yang tinggi gitu kan. Dan kamera-kamera di ST Media yang sekarang ngerekam juga ada open gate-nya. Tapi ya memang kita juga nggak begitu banyak pakai sebenarnya fitur open gate ini. Kayak sekarang kita ngerekam juga nggak pakai open gate gitu kan. Sampai ya XS20 kita ada open gate, dan ya waktu ada XM5 ada open gate gitu kan. Udah yang murah-murah juga ada open gate. Jadi gue pakai open gate tuh paling di action cam doang yang menurut gue lebih kepake, karena lebih banyak gue menciptakan konten dual purpose di situ gitu, yang bisa dipakai buat long form atau buat dipakai buat short form atau vertikal gitu kan. Dan ya di action cam baru gue pakai kayak di Osmo Nano gue itu standby-nya di mode open gate-nya lah gitu, yang pakai keseluruhan sensor. Tapi itu tidak ada open gate, jadi ya boring juga sih, kekurangannya cuma gitu doang gitu, kayak nggak ada open gate-nya. Dan ini jadi perdebatan sama orang-orang, tapi memang gue harus mengakui juga kayak emang agak gimana ya, jadi super boring gitu, kayak nggak ada update apa-apa, sampai open gate aja nggak ada gitu kan. Kayak Sony gue yakin bisa, cuma nggak mau ngasih aja gitu. Nggak tahu, mungkin strategi mereka atau gimana, tapi nggak mau ngasih aja gitu. Entah kenapa, ya walaupun orang jarang pakai, ya kasih aja sih, kayaknya nggak susah juga gitu ya buat bikin open gate. Apalagi kemarin kamera yang sebelum Sony ini keluar, yang gue belum bahas sebenarnya, itu adalah Canon EOS R6 Mark III. Dan di R6 Mark III itu udah bisa open gate gitu. Kemarin 7K kalau nggak salah, 7K open gate. Dan ya Sony di sini why not gitu? Apa mereka begitu sombong merasa gue nggak perlu untuk bertarung di ranah open gate gitu? Orang-orang juga nggak butuh bla 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 bla. Ya menurut gue terlalu arogan juga sih gitu. Walaupun ya balik lagi, gue juga tidak pakai, tapi gue yakin di luar sana ada orang-orang yang pakai lah gitu fitur open gate ini. Lalu yang kedua kekurangannya yang paling signifikan, balik lagi ke poin dari awal gue bahas sih, harganya. Menurut gue harganya berlebihan banget sih. 50 juta, hampir 50 juta untuk dapat partially stack sensor di 33 megapiksel ini. Ya memang belum ada opsinya ya, karena dua partially stack sensor di brand lain itu 24 megapiksel, dan di sini dia 33 megapiksel. Oke, ada kelebihan, dan kita kalau moto mungkin wildlife atau sport gitu ya masih lebih oke, karena dapat ekstra ininya juga, ekstra resolution, sama kita tetap dapat kecepatan dari partially stack sensornya. Cuma ya balik lagi, harganya mahal banget gitu. Dan gue juga harus mention juga gitu ya, karena ini kan A75, A74. Nah ini salah satu penguat kenapa gue bilang A75 ini tidak menggantikan A74, karena A74 tiba-tiba kemarin dapat firmware baru 6.0 ya sekarang, 6.0, dan
dia membawa UI terbarunya Sony yang udah ada main menu di dalamnya. Sebenarnya A74 itu UI-nya juga udah modern, udah yang touchscreen friendly gitu, udah touch-nya enak, responsif, cuman tidak membawa versi paling barunya yang ada main menu dan lain sebagainya lah gitu, yang beberapa fitur itu missing dibandingkan A7C2 bahkan waktu itu gitu ya. Dan itu sebenarnya satu pembuktian juga. Makanya tadi gue bilang, si Sony tuh pasti bisa kasih open gate, cuma nggak mau aja, sombong. Itu sama kayak di A74. Menurut gue waktu A74, dan gue nggak tahu ya nanti bisa dapat lagi footage atau enggak, tapi dari dulu tuh gue udah bilang, kalau Sony mau, A74 itu bisa untuk diberikan UI terbaru. Kayak A7C Mark II. Kayak kamera-kamera yang setelah literally abis A74 keluar tuh cuma beda berapa bulan, UI-nya baru gitu. Menurut gue dari dulu, gue udah bilang A74 bisa dikasih UI tersebut. Cuman Sony tidak mau. Sekarang terbukti, gue sampai muncrat-muncrat gitu ya. Sekarang terbukti A74 dikasih fitur tersebut gitu. Yang padahal dulu ketika gue keluar argumen gue bilang Sony tuh bisa kasih ini, orang bilang, oh mungkin karena tidak ada AI chipnya, kalau yang baru kan ada AI chipnya, oh mungkin beda dari segi hardware juga, oh pokoknya banyak yang cari alasan lah. Dan gue merasa, enggak, mereka tuh bisa. Ini cuma masalah UI doang, ini cuma masalah software doang, dan mereka bisa. Cuman mereka tidak mau. Dan terbukti sekarang, A75 keluar, dia punya kepedean untuk memberikan poin harga yang sangat tinggi menurut gue, dan A74-nya dia update. Gitu, yang membuat ya A74 jadi jauh lebih menarik sih gitu. Gue nggak mau terlalu gimana juga, tapi ya A74 jadi lebih menarik, dan gue agak menyesal jadinya sekarang waktu itu A74 dijadiin hadiah lomba gitu, karena gue udah sebel banget. Tapi ya nggak sepenuhnya nyesal juga sih, karena menurut gue itu jadi event yang seru juga, pengalaman yang seru. Tapi ya sekarang kalau misalkan pengen beli, kayaknya value-nya tuh si A75 setelah gue tunggu-tunggu lama gitu ya, ternyata secara value gue nggak terlalu tertarik sih. Kalau ditanya gue bakal beli atau enggak A75, 80% sih gue merasa kayaknya enggak. Gue masih lebih melirik apa gue ambil A74 lagi, atau ambil A74 second, atau yang melirik A7C Mark II gitu. Yang menurut gue, ya untuk gue ngetes lensa, gue kan nggak yang gimana-gimana juga, untuk gue ngetes lensa gitu kan, itu udah cukup proper gitu, udah bawa UI terbaru juga. Gitu. Jadi ya gue merasa si A75 ini nggak begitu menarik. Win, menurut lo kalau harganya ideal A75 berapa Win? Harusnya Win? Harga idealnya? Idealnya Win? Ya menurut gue kalau dia 41 masih oke lah. Walaupun kita belum tahu ya, karena ini harga USA. Kalau di Indonesia tiba-tiba rilis 41 sih, ambil. Kita ambil gitu ya, balik lagi ya, ini bagus kah? Perlu ditekankan, ini kan harga USA gitu ya. Kalau di Indonesia harganya 41, saya sisihkan gitu. Cuman kalau harganya 48, 47 gitu ya, kalau turun dikit cuma di 47, gue agak berat sih jujur aja. Ya tadi gue lebih ngelirik A74, karena kalau gue, balik lagi ini kan balik lagi ke kebutuhan ya, tapi kalau gue pribadi, menurut gue kebutuhan gue udah terpenuhi dengan A74 atau bahkan A7C Mark II gitu. Atau bahkan sekarang gue jadi ngelirik Nikon, dengan Nikon Z6 Mark III-nya, di mana dia membawa partially stack sensor dengan harga jauh paling affordable dibandingkan pilihan partially stack sensor lainnya gitu ya. Dan di kamera Nikon, kalau gue punya Z6 Mark III, itu kita bisa tes lensa-lensa Sony juga ke depannya gitu, buat kita kalau ada review-review lensa Viltrox full frame buat Sony. Viltrox juga banyak keluar buat Z, tapi kalau ada buat Sony ya kita tinggal pakein Megadap di Nikonnya gitu kan. Dan atau si Viltrox juga punya adapter dari Z untuk pakai lensa-lensa E-mount, ya bisa gitu. Iya, gue jadi sambil bikin video ini gue jadi kepikiran kayaknya Z6 Mark III lebih menarik gitu ya. Dan ya silakan kalian cek aja karena kita udah pernah review juga gitu. Cuman balik lagi, gue di sini agak menyayangkan aja value-nya, dan agak aneh ya, memang Sony ini belakangan nggak tahu ya. Ini mungkin sindrom kalau brand udah terlalu tinggi gitu ya, kayak GoPro gitu kan. Dan kawan-kawannya lah. Dan ini Sony juga sama nih, kayak terakhir-terakhir tuh sebelum ini kan yang mereka luncurkan FX2 gitu ya. FX2 yang orang juga oke lah gitu, kayak apa sih speknya kayak A74 gitu. Cuman ya pakai viewfinder, agak aneh aja. Di Indonesia sih kayaknya nggak gitu rame ya FX2. Cuman ya itu FX2, dan sekarang malah A75 dengan spek kayak gini, gue jujur aja kurang tertarik sih. Gue lebih tertarik si Canon sebenarnya. Cuma gue belum bahas dan gue belum merhatiin begitu in-depth juga. Tapi si Canon juga yang menarik, dia belum partially stack sensor sih.
Cuma ya kita harus cek juga nanti sensor readout-nya bakal cepet sengebut itu atau enggak. Tapi ya gila ya, nggak seru gitu. Akhir tahun ini tuh update-nya lebih di carry sama DJI kemarin gitu kan, sama Nikon lah dengan ZR-nya gitu ya. Menurut gua itu lumayan nge-carry lah betapa keseruan di dunia foto dan videografi gitu. Tapi buat A75 ini untuk penantian selama ini sih apa yang dikeluarkan menurut gua gongnya terlalu biasa lah gitu. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Sony A75 ini. Silakan kalian boleh taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin ada fitur-fitur yang gua miss atau mungkin kalian punya kamera yang value lebih menarik dari A75 ini menurut kalian. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.